Mengenai kayak bisnis kopi ini kan salah satu tantangan terbesar itu adalah persepsi mengenai kayak kopi ini kan. Tadi malam saya terus terang kaget juga nih kan, anak saya umur 3 tahun ini kan, dia ternyata nggak, sampai tengah malam tuh nggak tidur. Saya tanya, oh tadi pagi minum kopi, saya langsung kaget ini kan. Wah, jadi saya masih ingat nih, jadi kayak minum kopi kayak buat orang Indonesia tuh nanti menyebabkan orang nggak ngantuk, dan itu kita antara mitos sama antara realitas itu kadang-kadang masih susah. Sementara kalau kita di barat, orang itu mau tidur minum kopi kayaknya nggak apa-apa ini. Ini kenapa itu? Gini Pak, mungkin itu dari satu, kalau di Eropa mereka kebanyakan pakai kopi Arabica Pak. Indonesia ini Robusta, sedangkan Arabica kafein itu lebih rendah daripada Robusta. Gitu. Robusta ini 2 kali lipat kafeinnya, kandungan kafeinnya dibandingkan Arabica. Ya memang tiap orang itu mempunyai satu kebiasaan sendiri-sendiri Pak. Seperti saya Pak, dulu saya ini kalau minum kopi walaupun sore itu masih bisa tidur Pak. Tapi mungkin sekarang udah ada umur, jadi kalau saya sudah lewat jam 3 minum kopi, malam itu tidurnya nggak bisa jam 10 Pak. Tidurnya mestinya jam 12 gitu loh. Nah ini yang bikin kita, karena kopi ini nih Pak. Sebenarnya kan itu kan dari bahannya itu kan Pak. Jadi Ya, antara bahannya, Robusta sama Arabica itu memang Ya, beda nih. dan juga dari untuk pembuatan kopinya Pak. Kalau kopi espresso, karena espresso ini dibuat hanya butuh waktu 20 detik. Nah, itu kafein yang dikandung ini belum cair Pak. Sehingga kalau kita ke Italia minum kopi espresso, ya kan? Nah, itu pun saya rasa kafeinnya itu sangat rendah. Karena dibandingkan dengan kopi yang kita seperti Indonesia, kalau langsung dicong air panas Pak ya. Nah itu kalau dicong air panas itu larut semua Pak kafeinnya. Jadi 100% ya kafeinnya kencang. Tapi kalau pakai mesin itu karena mereka yang sistem Italia itu 20 detik. Jadi 20 detik ini kafeinnya belum semua terurai Pak. Jadi agak rendah, itu menurut kalau kita lihat studi itu gitu. Nah, apakah yang seperti itu kenapa nggak dipakai untuk melakukan kayak edukasi ke masyarakat ini kan? Kan kadang-kadang kan sekarang masih ada yang menganggap, ya tadi saya pengalaman tadi malam gitu, saya langsung lihat, loh, saya belum tidur, kemarin minum kopi, waduh, ya udah. Nah, ini kan itu kan kayak salah persepsi, jadi kan orang kan nggak ngerti, oh kalau memang pengen minum kopi, kopinya yang ini, jadi nanti tetap bisa tidur. Ya, gitu. karena gini, kalau di Indonesia Pak, itu kita sudah kebiasaan minum kopi tubruk langsung jujur seperti Turkish Fine Pak. Tapi kalau pakai espresso itu harus pakai mesin Pak. Dan mesinnya ini kan mahal sekali. Ya. Nah ini yang menjadi, kalau kita ke coffee shop ya mereka ada mesin. Tapi kalau di rumah sekarang ya orang yang mampu beli mesin itu harganya kan 10 jutaan Pak. Kalau masyarakat biasa kan tidak mungkin. Yang kebiasaannya minum kopi langsung gitu. Tapi kalau yang saya dulu pernah sempat tinggal memang sebentar sih waktu yang kayak di Amerika itu banyak teman-teman saya tuh mau tidur minum kopi, kita heran itu. Ya. Tapi kok dia langsung bisa tidur kayak gitu. Dan kalau di Amerika itu kopinya itu agak sangat cair Pak ya. Oh gitu. Enggak banyak. Mereka mungkin hanya 7 gram gitu ya, atau 6 gram itu bikin muk yang besar. Dan kopi itu adalah kopi Arabica. Tapi kalau di Indonesia Robusta Pak. Orang di sini kan harus pekat, kan? Wah itu baru kopi, gitu. Kalau nggak pekat itu, wah itu teh. Itulah masalahnya di sini. Kebiasaan Pak, tiap-tiap daerah itu mempunyai kebiasaan minum kopi. Kita nggak bisa bilang wah ini mereka seneng, kalau di sini dikasih Arabica kecut Pak, asem. Jadi nggak bisa terima orang. Gitu. Dan itu kayaknya juga ada pengaruh bisa membuat kayak kenyang ini kan. Mertua saya itu pokoknya nggak usah makan asal minum 2 gelas kopi gitu kan. Saya bilang kok apa nggak lapar ya? Ternyata bisa kayak gitu itu kan. Itu mungkin ya karena kopi ini kan akan memengaruhi lambung kita Pak ya. Gitu ya. Asamnya kan lebih keluar gitu. Jadi orang kalau sakit mah itu kan kita minum kopi kan sakit banyak.
Tapi itu malah akhirnya saya waktu itu penasarannya gimana itu kok minum langsung kayak jadi kenyang, dia nggak makan nggak nggak apa-apa kayak gitu kan. Dia mau cukup kayak saya cukup ngopi sama rokok kayak gitu loh. Loh kok nggak lemes nggak apa enggak gitu. Kita heran kayak gitu. Itu pengaruh dari apanya sih kok sampai akhirnya bisa kayak seperti itu? Ya itu kebiasaan Pak, kebiasaan. Ya mungkin sudah minum kopi kan rasa kembung ini jangan rasa lagi. Gitu. Nah sekarang kalau kita terkait dengan upaya edukasi yang lain yang dilakukan oleh kayak Bapak ini kan bikin kopi yang kemarin seperti yang sudah kami tanyakan sebelumnya ini kan. Jadi ada kan bikin kopi untuk ABC, untuk apa, untuk orang yang kayak yang muda-muda segala macam ini kan. Tapi yang kopi kapal api pun kan juga sekarang ada rasa macam-macam. Ya, macam-macam. Nah pengaruh itu Pak, pengaruh dari rasa yang macam-macam itu sendiri terhadap konsumsi kopi kira-kira gimana itu Pak? Kita gini Pak, itu kalau minuman itu taste Pak ya. Kita tidak bisa minta seluruh rakyat Indonesia minum kopi satu macam aja. Ya, seperti kita makan pun juga begitu. Nggak bisa kan orang itu tiap hari makan nasi goreng terus. Harus ada ya, kadang-kadang kita makan di restoran satu terus kan nggak mungkin. Harus kan pindah coba-coba kanan kiri, sehingga kita pun juga menangkap bahwa orang-orang ini kadang-kadang ada yang mau kopi dikasih vanilla ya, yang sekarang di tren di Amerika kan gitu, dikasih cinnamon apa segala. Nah kita di sini pun juga begitu Pak. Jadi ada yang anak muda-muda ini yang mau lebih trendy, yang taste-nya mau agak beda. Jadi kita pun juga bikin. Jadi seperti kopi sekarang ada mocha, kita kasih coklat, ya kan. Nah mereka merasa wah ini ada coklat gitu kan. Anak muda-muda kan sekarang maunya coklat, gitu, kopi coklat gitu. Kita juga ada bikin yang nanti ada yang kopi jahe, ya kan. Itu kan juga ada marketnya sendiri, gitu. Nanti ada yang mau dikasih vanilla gitu. Nah itu ada marketnya sendiri. Ini tergantung anak muda-muda ini maunya apa gitu. Tapi itu sudah bisa ikut mendongkrak itu Pak, mendongkrak konsumsi kopi. Nah itu betul Pak. Itu. Jadi kita ini dengan lebih praktisnya orang minum kopi, ya kan. Dulu kalau minum kopi itu harus beli gula sendiri, beli kopi sendiri, mau creamer juga beli creamer sendiri. Tapi kita dengan di packing satu kecil-kecil gini, mereka sudah tidak pusing kan, tidak usah taker, langsung buka, langsung kasih ke air panas sudah jadi. Jadi itu lebih gampang gitu Pak, daripada dulu itu wah saya mesti beli gula nggak mungkin beli sedikit-sedikit, beli gula ya setengah kilo 250 gram, ya kan, kopinya satu bungkus kan begitu. Nah sekarang kalau dengan satu bungkus mereka bisa oke, saya beli cuma 3 bungkus Pak, ya kan, 3.000 punya 5.000 rupiah, saya beli 5 bungkus, ya kan, saya bikin kopi udah gitu. Pengen beli ke warung depan, saya beli 1.000 rupiah minum. Nah ini akan meningkatkan konsumsi kopi dalam negeri Pak. Apalagi dengan zaman sekarang semua itu melihat orang itu semua ke ya, komputer, pakai laptop, ya kan, yang digunakan adalah otak sekarang. Dulu pakai tenaga, tapi sekarang otak. Nah otak ini capek Pak. Ya satu-satu untuk mau memacu itu adalah ya kopi sekarang. Sambil ngopi, sambil main komputer gitu. Sehingga semua ini menunjang konsumsi. Pak, saya kalau mohon maaf nanti mungkin kalau saya memang informasinya terlewat. Tapi kan yang di kapal api itu kok kenapa belum ada yang versi kopi luwak kayak gitu loh Pak? Kopi luwak ada Pak kita Pak. Kopi luwak itu kita ada perkebunan sendiri. Kita juga ada piara luwak Pak. Ya kan. Kita juga ada, tapi karena masih sedikit Pak. Kita jualnya juga eksklusif. Ya kan, kita di coffee shop kita Excelso juga ada jual, ya kan. Nah ini yang kita sekarang, jadi kopi paling mahal di dunia. Pak. Dan itu mengalang-alangi kopi seperti Blue Mountain Pak. Blue Mountain dulu kan paling mahal, ya kan. Cuma kopi luwak jauh lebih mahal, karena memang nggak bisa dapat banyak Pak. Panennya kan cuma 6 bulan kopi. Luwaknya setelah 6 bulan ini kan kita piara, kasih makanan lain Pak. Kasih ayam, kasih makan daging ayam, kasih makan buah-buahan, kasih telur gitu. Mahal Pak jadi ya Pak. 6 bulan kasih makan gitu, ya kan. Padahal
makan di tanah. Kerjanya sekali Pak ya. Hah? Kerja sekali makan 6 bulan. Pak. Iya. Ya kan? Dan Nggak dikasih makan pepaya itu aja. oh, mati Pak. Oh, dikasih pepaya Mati Pak. Terus buah-buahan terus nggak bisa Pak, nggak ada protein Pak. Oh gitu. Iya. Jadi Harus daging Pak ya. wah ada daging, ada telur gitu Pak. Itu protein Pak. Oh gitu. Iya, nggak ada. Makanya kalau luwak itu di desa itu kan makanin ayam. Ya kan? Ya itu dia mereka luwak ini butuh protein untuk tubuh. Oh, jadi ini rahasianya kenapa tuh luwak tuh mahal begitu? Pikir dulu orang wah ini karena harus dicuci dulu, nyucinya susah. Ternyata beri makan luwaknya itu yang mahal. Makan luwak itu Pak, setengah kopi kan panennya cuma setengah tahun. Setengah tahun nggak ada kopi lagi. Nah, makan apa? Ya kan? Mesti kasihkan pisang, kasih buah-buahan, lalu kita mesti kasih telur, kasih ayam, daging ayam kan, gitu. Supaya makan. Oke, makasih Pak. Ya, Iya. makasih, Pak.